Di sepanjang perjalanan turun, Ahmad ini sempat nengok ke belakang seolah kayak ada yang memperhatiin. Dan yang merhatiin itu kayak bukan demit cuy, tapi sesuatu hal yang memang menurut dia itu kayaknya gue nggak asing deh. Gue ngerasa bahwa temen gue tuh ada di sini sebenarnya semuanya, tapi kok cuman berempat doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal ngelanjutin lagi ceritanya Arya Bima dan kawan-kawannya lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya kayak gimana, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat dulu dan jangan lupa ngopi biar nggak panik. Nih gue ngetek ini tuh 1 hari setelah lebaran haji nih cuy, udah Idul Adha gitu kan. Mabok daging sih enggak, karena gue juga makan nggak terlalu banyak. Lebih ke mabok baunya cuy, dimana-mana bau daging, buset, puyeng pala gue. Manggang juga cuman habis 10 tusuk doang, kagak banyak-banyak. Cuman ya karena baunya itu dimana-mana bau daging kan, jadi kayak pala puyeng. Apalagi kalau bau-bau kambing kan baunya khas banget gitu. Dan banyak yang komen nih, kalian-kalian ya gue masalah ya ngerespon aja. Bang, cerita yang ini nggak lucu bla bla. Gue bilang kan dari kemarin-kemarin juga nggak semua cerita itu bisa gue bikin lucu. Kenapa? Karena kan kalau cerita orang kan, kalau misalkan orangnya boleh bang dibikin lucu atau boleh dirombak lagi gitu kan, ya gue akan rombak gitu. Tapi kalau nggak boleh ya nggak bisa aja. Mungkin salah satu yang cerita yang bisa gue bikin agak menarik adalah cerita Jaya gitu kan. Dan sejauh ini gue belum dapat penulis yang memperbolehkan gue untuk ngerenov banyak tulisan gitu. Maksudnya ada yang dimasukin jokes-jokes ya tongkrongan gitu kan. Ya intinya ya semoga nanti ada cerita yang seperti Jaya lagi lah gitu kan. Dan oke, bakal kita lanjut lagi cerita yang kemarin nih coy. Kemarin itu dimana Bima ini udah ketolong ya, udah keselamatin, sedangkan Arya terjebak di bawah jurang. Dan kita akan skip dulu tentang cerita Arya dan Bima ini. Maksudnya kita akan beralih ke sudut pandang si Ahmad nih. Si Ahmad ini ketika temen-temennya atau si Arya dan Bima ini udah hilang. Jadi mereka kan main petak umpet nih. Ketika main petak umpet ini, Ahmad ini ngeliat si Bima itu lari agak menjauh dari tempat yang seharusnya, atau ya tempat main petak umpet kan ya paling dekat-dekat situ doang kan. Tapi ini lari agak menjauh. Sedangkan si Arya itu kondisinya nyusul sambil teriak-teriak nama Bima, Bim Bim gitu kan. Ahmad sempat ngerasa khawatir juga pada saat ngelihat kedua orang ini lari agak menjauh. Ahmad juga langsung nyetop teman-temannya yang lain. Wih, stop dulu nih. Tuh si Arya lagi ngejar si Bima. Ya udah yuk kita kejar juga nih. Dikejar lah sama teman-temannya ini sambil manggil-manggil nama mereka berdua juga. Entah kenapa mereka berdua ini seakan kayak kupingnya tuh ditutup atau nggak ngedenger teriakan mereka ini. Singkatnya mereka ini masuklah ke sebuah hutan. Ketika udah masuk ke sebuah hutan, mereka lagi-lagi teriak lagi tapi nggak nemuin salah satu dari mereka. Akhirnya Ahmad dan teman-temannya ini coba masuk juga. Cuman mereka nggak berani. Kenapa? Ketika mereka masuk ke dalam hutan itu, seolah area hutan itu gelap banget. Udah kayak malam hari. Dan mereka ngerasa kalau ini tuh udah nggak wajar. Akhirnya mereka balik lagi dan nunggu di tempat tersebut sekitaran 5-10 menit. Ditungguin, mereka nggak ada juga. Sempet Ahmad ini nekat
untuk masuk ke dalam hutan tersebut, tapi dilarang sama teman-temannya. Takutnya Ahmad juga ikutan hilang. Akhirnya mereka mutusin untuk balik dulu ke tenda dan sambil beres-beres. Siapa tahu nanti teman-temannya ini pada datang lagi. Setelah setengah jam berlalu, ternyata teman-temannya ini nggak datang. Mereka rembukan lah. Ya, cewek-cewek di situ seperti Dona dan Rindu itu udah nangis. Bahkan Rindu pun nyesel gara-gara ngikutin kemauan dari ya dirinya sendiri, yaitu main petak umpet di gunung kan. Logikanya cuy, main petak umpet di gunung, apa sih faedahnya gitu kan. Ya kalau di gunung kalau mau bercanda sama temen gak harus main petak umpet. Ya main apa kayak gitu, main ya permainan banyak gitu cuy, nggak perlu main itu. Ya lu bisa download Ludo, main Ludo kayak di situ gitu kan, banyak lah, nggak perlu main sesuatu hal yang bisa beresiko, apalagi kalau kalian ngumpetnya di hutan gitu kan. Mereka rembukan di situ juga. Dona Rindu udah mulai nangis, dia tenangin juga Ahmad, tenang gitu kan, ya udah jangan panik, kita tunggu lagi setengah jam. Dan setelah setengah jam itu nggak ada, kita minta pertolongan ke bawah untuk evakuasi. Memang pemikiran pada saat itu Ahmad tuh pendek gitu. Pendek itu dalam arti ya kenapa nggak ditunggu 2 jam 3 jam. Tapi feeling Ahmad ini bahwa teman-temannya ini nggak mungkin balik dengan waktu yang cepat. Ada sesuatu hal yang ngeganjel di hati Ahmad bahwa temannya ini kemungkinan bisa hilang di hutan tersebut. Karena menurut pandangan dari si Ahmad ketika ngelihat hutan tersebut itu benar-benar beda. Dan di situ pun Ahmad baru mempercayai omongan dari si Arya, yang dimana si Bima ini sebenarnya udah ngeliat yang sesuatu hal yang aneh, dan feeling si Arya juga ketika ngajakin turun itu memang benar. Dan di situ pun Ahmad dalam hatinya dia nyesel, kenapa gua nggak ngikutin apa yang diminta sama si Arya. Dan mereka akhirnya beres-beres, dan selesai beres-beres juga mereka langsung turun dengan kondisi mereka nangis. Bener-bener sambil bergelimbangan air mata nangis gitu kan. Mereka mempercepat jalan dan mereka ini ninggalin sebuah tenda dan perlengkapannya dari Arya sama Bima. Takutnya dalam hati si Ahmad ini berdoa itu ya semoga mereka berdua ini balik lagi. Kalau udah balik lagi kan mereka ada tenda dan mereka bisa netap di situ gitu kan. Mereka terus jalan-jalan di sepanjang perjalanan itu. Ahmad nggak ada pemikiran yang lain kecuali ya semoga mereka berdua itu beneran nggak nyasar dan segera bisa sampai di tenda. Dalam hati mereka tuh cuman berpikiran kayak gitu. Di sepanjang perjalanan turun, Ahmad ini sempat nengok ke belakang seolah kayak ada yang memperhatiin. Dan yang merhatiin itu kayak bukan demit cuy, tapi sesuatu hal yang memang menurut dia itu kayaknya gue nggak asing deh. Gue ngerasa bahwa temen gue tuh ada di sini sebenarnya semuanya, tapi kok cuman berempat doang. Nah kalian tahu lah ya cerita sebelumnya itu adalah dimana Arya sama Bima itu sebenarnya ngikutin gitu. Ya walaupun nggak kelihatan sama temen-temennya ini. Di situ pun Ahmad ini turun sampailah mereka di warung. Ketika sampai di warung disambut sama tukang warung ini kan, ditanya, mana kedua teman kalian? Semua nggak ada yang bisa ngejawab. Mereka cuma nundukin kepala doang. Ditanya lagi, mana kedua teman kalian? Ahmad ini langsung bilang, kedua teman kami hilang. Kami makanya segera turun ingin mencari pertolongan untuk menolong kedua teman kami. Tukang warung itu cuma geleng-geleng kepala. Kan sudah saya peringatin, jangan meneruskan perjalanan kalian. Karena satu teman kalian sudah ditandai. Ahmad itu sempat mikir dan ngerasa heran, ditandai maksudnya. Tapi si tukang warung ini langsung ya udah kalian buru-buru pergi laporan dan minta pertolongan, dan semoga saja teman kalian bisa ditemui. Ya karena memang pada saat itu pun nggak ada di pikiran mau nanya A, B, C, D karena temennya ini jauh lebih penting gitu kan. Akhirnya mereka itu semua turun. Mereka turun laporan dan termasuk juga bilang ke padenya si Ahmad ini gitu kan. Ya udah tuh hari itu juga langsung ngebentuk sebuah tim pencarian. Sedangkan beberapa tim evakuasi ini udah jalan naik setelah udah dijelasin kronologinya. Ahmad ini pengen ikut, tapi dia tuh kayak ditahan dulu sama si padenya ini karena nanti pade juga bakalan ikut bantuin gitu kan. Ditahan dulu, dan di situ pun Ahmad ini sempet
ada beberapa omongan yang memang pada saat itu muncul di kepalanya dia, karena sebelumnya dia tidak menghiraukan gitu kan. Dia tuh ngomong lah ke si pamannya ini, padenya ini, dia bilang, "Pade, sebenarnya kita ini kenapa sih?" Padenya cuma diem. Semua berawal dari salah satu teman kalian yang membawa penjaga gitu kan, ya yang suka ada jagain gitu. Ahmad ini emang siapa? Ngelihat matanya ke arah si Dona. Terus apa sosok penjaganya Dona itu bikin ulah di gunung ini? Padenya pun nggak bisa berkata apa-apa. Tapi Ahmad ini punya pikiran di mana kalau memang awal mulanya dari si sosok penjaga Dona ini yang mulai malapetaka ini, apa sosok penjaganya itu bisa bantuin kita nyariin teman-teman kita? Pade ini kayak bingung kan, bingungnya tuh kayak, ya sosok penjaga ini cuma bisa dipanggil sama si Dona ini. Kalau Pade ya nggak bisa ngelakuin. Akhirnya Ahmad ini langsung bilang, "Don, sosok penjaga lu bisa nggak bantuin buat nyariin gitu kan?" Tapi Dona juga kayak geleng-geleng kepala, dia nggak tahu caranya buat manggil sosok tersebut. Bingung kan tuh. Gimana ya? Di sisi lain Ahmad ini kesel, bener-bener kesel. Tapi dia juga ngebelakangin rasa keselnya itu. Gimana caranya keselnya nanti deh setelah teman-teman gue udah ketemu gitu kan. Gimana ya? Pade nggak bisa. Bahkan si Ahmad ini, "Pade, ayo tolongin. Nggak bisa." Dan ketika lagi nggak bisa gitu, ada sebuah terbesit di mana Ahmad ini inget si tukang warung ini cuy. Gue tahu nih. Kayaknya tukang warung itu juga kan orang sembarangan. Mungkin sama kayak Pade. Yaudahlah gue minta tolong. Pade kenal tukang warung yang di pos 1. Kenal, kenapa? Yaudah anter yuk. Kayaknya dia bisa nolongin kita. Singkat cerita, Pade pun gak banyak cincong dan gak banyak omong. Pergilah mereka. Pergi sampai di warung tersebut. Ketika sampai di warung, Pade ini berpamitan karena harus membawa logistik dan beberapa perlengkapan yang lainnya untuk membantu tim evakuasi yang ada di atas. Akhirnya Pade ini pergi, dan di situ pun Ahmad bilang, "Pak, saya mau minta tolong bantu teman saya. Gimana caranya supaya teman saya bisa ketemu?" Tukang warung ini cuman, "Saya nggak tahu. Bapak bisa tolongin nggak? Gimana caranya supaya sosok penjaga teman saya ini bisa muncul?" Dengan banyaknya lobian dari Ahmad, sampai akhirnya tukang warung ini mau. Ya sudah, kalian masuk ke dalam warung. Pada saat itu yang masuk ke dalam adalah Ahmad dan Dona. Sedangkan Rindu dan Rudi itu dia nggak ikut cuy. Karena trauma dan memang mereka juga harus masuk rumah sakit ya gara-gara badannya itu drop. Dan mereka berdua pun nanti janji bahwa mereka pun akan balik lagi ke sini. Dan sempat di bawah itu semua orang tua dari ke-6 orang ini udah ada semua, termasuk orang tuanya Arya, orang tuanya Bima pun itu ada semua. Singkat cerita, sosok penjaga ini entah apa yang diobrolin pada saat itu, karena Ahmad pun tidak mendengar sebuah percakapan, melainkan hanya melihat tukang warung ini manggut-manggut saja. Dan sesekali tukang warung ini hanya nengok ke si Dona ini. Dona pun seolah kayak ada sesuatu maksud yang dimana dia juga bingung. Bahkan ketika Ahmad ini nanya, apa sih Don? Tapi Dona ini nggak mau ngomong sepatah kata pun. Singkatnya nih, si tukang warung ini mungkin masih berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib tersebut ya. Dona ini pamitan untuk ke kamar mandi. Sedangkan kamar mandi dari warung tersebut itu ada di luar. Di situ Ahmad ini coba mau ngikutin karena ada sebuah gelagat yang aneh dari si Dona ini ngikutin. Dan ketika masuk, Ahmad benar-benar kaget dengan sebuah percakapan yang dimana di situ kayak ada 2 orang yang lagi berbicara. Dona ini ngomong ke salah satu entah siapa yang ada di dalam kamar mandi tersebut, bilang, "Tolong selamatin teman-teman saya, mereka semua berharga." Salah satu dari teman kamu sudah ditandai, yaitu Bima. Dona sempat diem pada saat ngedengar kata-kata Bima. "Hah? Bima?
Terus gimana cara nyelamatin Bima? Bisa dengan cara ditukar. Dona nggak ngomong lagi tuh. Dona itu cuma diem, dan sampai akhirnya karena memang Dona ini suka sama si Bima, bener-bener kayak udah tergila-gila banget sama si Bima. Ya udah, kalau memang bisa ditukar, tukar saja dengan Arya. Ketika ngedengar suara tersebut, Ahmad langsung gedor-gedor dong. Wih Dona, keluar lu. Di situ Dona pun seolah kayak nggak ngedengar suara ketokan dari luar kamar mandi tersebut. Dan di situ masih ada sebuah percakapan yang dimana sosok itu tuh bilang, bisa, tapi dengan syarat kamu harus memiliki satu barang yang dimiliki sama Arya. Dona ingat bahwa dia sempat dikasih sebuah shawl ketika ngeres di warung tersebut itu kan, kayak ini bisa. Sosok penunggu itu langsung senyum. Dan seketika datanglah si sosok Kunti, yang dimana sosok Kunti tersebut itu memang udah nandain si Bima ini. Sosok Kunti itu datang dan Dona itu langsung panik ketakutan kan. Dia langsung ngebuka pintu kamar mandi tersebut dan nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di kamar mandi tersebut juga. Dan ketika si Dona ini keluar, dia kaget juga bahwa di luar itu ada Ahmad. Dan tatapan Ahmad benar-benar sangat marah dan murka. Mau kemana lu? Apa yang lo omongin di dalam zona? Apa maksudnya dari kata pertukaran? Apa maksudnya dari kata lu pengen nyelamatin Bima tapi lu nukerin Arya? Dona cuma nunduk. Jawab pertanyaan gua. Woi Dona, jawab. Gak bisa lu jadi egois kayak gini. Lu tahu kan Arya kayak gimana orangnya. Dan ini juga semua gara-gara si Bima. Dan kenapa lu harus ngorbanin temen lu yang memang benar-benar baik? Dona ini gak ngomong sepatah kata pun. Dia cuma bisa nunduk. Dan singkat cerita, mereka ini akhirnya balik lagi ke warung. Dan ketika balik lagi ke warung, cuy, tukang warung ini bilang, salah satu teman kamu sudah ditemukan. Dan benar aja, nggak lama dari situ ada sebuah berita bahwa si Bima ini udah kembali lagi atau udah ditemuin kan. Di situ Ahmad bukannya seneng, justru makin kesel. Dan tatapan mata si Ahmad ini benar-benar tajam banget ke si Dona. Ahmad ini cuman bilang, kalau sampai terjadi apa-apa sama si Arya, jangan harap lu bisa dapat maaf dari gua. Seumur hidup lu gak akan gua maafin. Walaupun gua harus mati sekalipun, gak akan lu gua maafin. Di situ pun Ahmad ini akhirnya ninggalin lah si Dona dan tukang warung itu dengan jalan sendirian ke tempat yang dimana di situ tuh dievakuasi gitu kan. Dan pada saat itu pun Ahmad nggak tahu keadaan dari si Bima ini. Jadi dia tuh pengen buru-buru lah naik ke atas. Ahmad ini akhirnya lanjut ke atas. Dan sebelum sampai di area tempat pos evakuasi, Ahmad ini sempat papasan dengan orang yang evakuasi si Bima kan. Dan ketika udah ngeliat, tadinya awalnya Ahmad ini nggak mau karena masih kesel dengan kelakuan si Dona ini. Dan juga semua malapetaka ini gara-gara si Bima yang terus-terusan lari dan tidak menghiraukan omongan dari si Arya. Tapi dia juga butuh penjelasan kenapa atau si Arya ini kemana sih. Dia pengen dengar kronologinya dari temennya langsung. Akhirnya ikut lagi turun. Dan setelah di rumah sakit gitu kan udah diobatin, banyak orang yang nggak ngomong sepatah kata pun. Tapi Ahmad ini benar-benar nekat banget. Si Ahmad ini langsung nanya ke si Bim, Bim, kita nggak punya banyak waktu. Gue tahu Arya masih terjebak di sana. Arya nggak punya makanan, dia kedinginan pasti. Semakin lu cepat mau ngomong, semakin cepat juga kita bisa nolongin teman kita. Apa yang udah terjadi dan di mana teman kita satu? Tapi Bima ini cuma nangis dan dia cuma nundukin kepalanya. Bahkan Bima pun gak tahu sebenarnya kenapa Arya itu bisa jatuh pada saat naiki sebuah tebingan itu. Bahkan Bima pun sempat mikir, apa
Arya juga megang ular gitu kan. Apa sih yang terjadi? Karena iya mau gimana pun pada saat naik tebingan itu benar-benar Bima ini nggak tahu, benar-benar nggak tahu gitu. Dan perkara Arya selamat pun nggak tahu juga, karena ya bisa dibilang Bima ini egois banget. Gara-gara ya dia nggak turun ke bawah. Sedangkan di sepanjang perjalanan ketika mereka berdua nyasar, Arya adalah orang satu-satunya yang selalu nguatin si Bima, yang selalu support si Bima. Tapi dalam kondisi kesusahan kayak gitu, Bima benar-benar mentingin egonya untuk terus naik. Bima pun nggak bisa ngejawab pertanyaan dari si Ahmad. Bahkan Ahmad pun karena dibikin kesal sama si Bima ini, enggak Dona, enggak lu Bim, sama aja. Bisa-bisanya lu ngelihat teman yang segitu baiknya, tapi lu malah kayak gini. Di mana peri kemanusiaan lu? Tapi diem aja. Bahkan orang tua dari si Bima pun gak berani ngomong sepatah kata pun, karena mungkin ngerti orang tuanya juga. Karena inti dari permasalahannya itu juga mereka, orang tuanya ini gak tahu gitu kan. Dan setelah mencak-mencak ngomel-ngomel, Ahmad pun balik lagi lah. Ahmad pun balik lagi nyari Arya ini kan. Dalam pencarian si Arya ini, Bima itu di perjalanan itu kayak mikirin, ya keadaan lu gimana sekarang? Gua janji, entah lu dalam kondisi hidup ataupun udah nggak bernyawa, lu akan turun ke bawah. Dan gue bingung apa yang harus gue omongin ke orang tua lu. Dan dalam perjalanan itu sempatlah Ahmad ini ketemu sama orang tuanya Arya. Dan orang tuanya Arya itu meluk si Ahmad. Meluk Ahmad tuh, alhamdulillah kamu nggak apa-apa tah nak. Untung cuma Arya yang hilang dan satu teman kamu juga udah diketemuin. Gak apa-apa, Arya ini anak yang kuat, anak yang strong. Insya Allah dia pasti balik lagi kok. Walaupun Ahmad ini tahu di raut orang tuanya si Arya ini kelihatan senyum, gak kelihatan muka yang sedih, tapi dalam hatinya pasti terpukul banget. Pantes saja Arya jadi sosok yang baik karena orang tuanya benar-benar perhatian banget dan ngertiin. Bukannya mengkhawatirkan anaknya sendiri, justru lebih terlihat lebih mengkhawatirkan teman-temannya. Di situ Ahmad pun nggak bisa ngomong apapun, cuman bisa nangis di depan orang tuanya Arya. Udah nggak apa-apa, kita sama-sama doain aja. Semoga Arya bisa cepet-cepet ketemu juga ya, kata orang tuanya Arya. Ahmad cuma bisa nundukin. Dan di situ pun Ahmad cuma terucap kayak, Bu, saya janji entah gimana kondisi Arya, saya akan nyari sebisa mungkin dan semaksimal mungkin sampai berapa hari pun untuk nyari Arya. Di situ pun sampai akhirnya ibunya cuma senyum dan iya, ibu percaya kok sama teman-temannya Arya karena teman-temannya Arya itu baik-baik semua. Di situ Ahmad nggak banyak ngomong lagi dan pergi ninggalin orang tuanya si Arya ini kan. Bu, aku izin pamit dulu. Aku mau naik ke atas dan bantuin tim evakuasi. Ibu pokoknya tungguin di sini, jangan banyak pikiran dan insya Allah nanti Arya ketemu kok. Dengan senyum dan tiba-tiba si Ahmad juga pergi dan ketemu lagi lah sama si Dona ini. Dona ini akhirnya ngomong, Mat, gue mau ngomong sama lu. Tapi Ahmad ini tidak memperdulikan dari si Dona ini kan, kayak apa sih? Gue mau pergi ke atas, jangan halangin gue. Tapi denger dulu penjelasan gue. Apa yang harus gue dengerin dari penjelasan dari lu? Lu udah mau yang namanya ngorbanin temen lu sendiri. Terus apa yang harus gue denger? Apa yang harus gue percaya dari lu lagi? Urusan gue sama lu setelah selesai dari kejadian ini. Tapi tolong dengerin, masih ada cara lagi buat nyelamatin Arya. Di situ pun gak terlalu menggubris. Gimana caranya? Udahlah, ngomong kosong doang. Udah jelas-jelas kalau Bima itu ditandain dan buat keluar dari tanda tersebut itu memang harus ngorbanin satu orang yang sepengetahuan dari si Ahmad ini. Dan caranya juga udah nggak tahu harus gimana lagi buat nolongin si Arya yang udah lu tuker.
Dan waktu kita juga udah nggak banyak. Mereka itu udah hampir 2 hari. Ya, salah satunya Arya kan udah hampir 2 hari. Gimana? Lu nggak mikirin Arya ini makan atau enggak? Dia ini kedinginan. Udah tahu kan lu kondisi di Gunung Arjuna itu sekarang kayak gimana? Hujan. Sekalipun dia bisa selamat. Apa dia bisa selamat dari rasa kedinginan dia, dari rasa kelaparan dia? Mikir lu harusnya ke situ. Di situ pun Dona cuman diem. Dan Ahmad ini mau ninggalin, dan sampai akhirnya Dona ini megang tangannya si Ahmad. Mat, tolong dengerin ucapan gua sekali ini aja. Anggap aja ini penebusan dosa gua. Di situ pun Ahmad agak sedikit dulu. Gimana caranya? Kita harus siapin semua sajen. Kita akan melakukan sebuah ritual. Tapi sajennya ini benar-benar banyak. Ahmad ini langsung mulai serius. Apa? Dia bilang. Di situ disebutin lah. Harus bawa kepala kerbau, harus bawa ayam cemani, jajanan pasar, ada dupa-dupaan juga. Pokoknya komplit semua, banyak banget gitu kan. Lu yakin dengan cara kayak gini bisa? Dona ini nggak sempet bilang iya dan enggak. Jawab pertanyaan gua. Kalau memang sesajen dan ritual itu bisa bikin teman kita balik lagi, gua lakuin. Dona cuma nunduk. Tapi dia bilang, iya, tapi nggak tahu dengan kondisi selamat atau tidak. Ahmad kesel lagi kan. Tapi di sisi lain peluangnya untuk bisa dapetin si Arya ini ada cuy. Ya udah, gue bakal naik dan akan bilang ke Pade untuk apa yang lu butuhin. Dan jaraknya harus berapa lama? 3 hari. Gila lu 3 hari. Gak bisa kalau 3 hari. Karena kalau harus nungguin lama selama 3 hari, otomatis Arya ini kan udah gak bisa ngapa-ngapain lagi cuy. Makan udah gak ada gitu kan. Dia pun sekalipun bisa makan, mungkin makan daun-daunan. Itu pun kalau dia tahu daun apa yang bisa dimakan. Kalau misalkan keracunan, ya mau dikata apa gitu kan. Keburu mati duluan nih teman kita. Dan kondisi Gunung Arjuna pada saat itu pun memang sering hujan gitu kan. Jadi gak bisa. Ya sudah, secepatnya. Akhirnya di situ pun karena udah dapet omongan sama si Dona itu kayak gitu. Si Ahmad ini pergi ke atas ngomong laporan sama Pade, dan Pade pun akhirnya lanjut lagi turun dan menyanggupi dan berdiskusi dengan semua keluarga dari teman-temannya Ahmad. Di situ pun ada orang tuanya Bima, walaupun ya orang tuanya Bima ini kan kaya, walaupun ya ini tuh bukan anaknya dan anaknya udah ketemuin, dan memang mereka ini adalah sahabat-sahabatnya dari anaknya ini, menyanggupi untuk kepala kerbau dan semua ikut andil dalam hal tersebut. Pokoknya semua akan dikumpulin dalam waktu secepatnya. Di situ pun Ahmad dalam hatinya cuma bisa nangis dan ditenangin lah sama Padenya ini. Tenang Mat, ya kita berdoa aja. Arya ini adalah anak yang baik hati. Dia pasti bisa bertahan. Ya itu adalah sebuah kata-kata yang dimana cuman untuk nenangin si Ahmad aja. Kita akan beralih ke sosok Arya. Jadi kita stop dulu nih ketika mereka sedang mau sibuk mencari yang namanya sesajen. Kita akan fokus ke si Arya lagi. Arya kondisi di tebingan dan dia jatuh. Kalian tahu alasan Arya itu jatuh? Dalam sebuah tebingan ada sebuah celah atau rongga di mana ketika dia lagi megang salah satu batu gitu kan, muncul kepalanya Dona dari sela rongga batu tersebut. Munculnya itu dalam arti kayak nyundul cuy. Duk. Dan kelihatan bahwa Dona pas lagi jatuh itu kayak Dona sempat ngegelinding gitu kan. Dan ketika jatuh itu Arya udah gak sadarkan diri. Tapi beruntungnya Arya kayak memang belum waktunya untuk mati. Arya ini sempat melek dalam pingsannya itu. Gue di mana? Semua gelap, pandangannya tuh benar-benar gelap banget. Gak bisa ngelihat apapun. Bisa ngelihat tuh dalam artian samar-samar doang lah. Cuman dari cahaya bulan gitu kan. Dan di situ dalam badannya nggak bisa ngapa-ngapain. Arya pun sadar bahwa kakinya ada yang patah.
Di tangannya ada banyak luka-luka sobek. Dalam pengakuan hatinya Arya itu kayak, ya mungkin ini udah takdir gua dan gua mungkin akan meninggal di gunung ini. Bukan cuma sebatas luka-luka yang ada di badan, kirain terornya pun akan berakhir. Tapi ternyata dalam ketidakberdayaannya si Arya ini muncul sosok Kunti, yang dimana si Kunti ini adalah yang nandain si Bima ini sambil ketawa cekikikan. Karena kamu dan kamu akan menetap di gunung ini. Dalam hati Arya walaupun udah gak punya tenaga, tapi tetap aja gerendengan. Sial, ini sosok terus-terus ngikutin gua. Maunya apa sih? Sosok Kunti ini perlahan mendekati. Dan kali ini perwujudan dari sosok Kunti ini benar-benar nyeremin banget. Mulutnya yang sobek sampai telinga, lidahnya yang menjulur sampai bawah, dan bahkan satu bola matanya itu keluar. Terus ngedeketin si Arya ini. Bahkan yang dilihat sama si Arya, sosoknya ini udah ada di bagian kakinya. Bahkan lidahnya itu sampai mau ngejilat darah dari si Arya ini. Tapi cuy, ternyata ada sebuah suara, di mana suara itu bukan berasal dari sosok kuntilanak itu. Dan sosok suara itu adalah suara. Dan oke cuy, kita akan lanjut di part 5-nya. Karena cerita ini memang panjang banget cuy. Jadi kalian sabar aja lah. Dan semoga part 5 ini adalah part ending ya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.